Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu waktu Isya. Faslun fi bayani zakatil ibili. Fasal tentang menjelaskan zakat unta, zakat binatang ternak, zakat unta. Wa awwalu nisabil ibili khamsun. Zakat unta itu nisabnya itu kalau sudah punya 5 unta. Jadi kalau belum punya 5 unta belum ada zakatnya. Kalau sudah punya 5 unta baru ada zakatnya. Berapa zakat 5 unta itu? Wa fiha syatun, yaitu 1 ekor kambing. Jadi kalau 5 unta dia zakatnya adalah keluarin 1 ekor kambing. Kenapa sebabnya tidak unta, malah kambing? Karena unta itu nanti kalau sudah memiliki 25 unta baru dia ngeluarin zakatnya unta. Kalau dia sudah punya 25 unta baru dia keluarin zakat unta. Tapi kalau untanya masih punya 5, maka dia wajib hukumnya atau zakatnya adalah mengeluarkan 1 ekor kambing. Kenapa sebabnya kok bisa lain binatang zakatnya ini? Li'annaha min ghairil jinsi. Kenapa kok bisa lain begitu? Kalau yang lain sapi misalnya, kalau sudah punya 30 sapi maka zakatnya sapi juga. Kalau kambing, kalau sudah punya 40 kambing zakatnya kambing juga. Nah ini kenapa kalau unta baru punya 5 unta saja sudah zakatnya kambing begitu. Beda hewan. Sedangkan kalau pengen unta zakatnya itu kalau sudah punya 25 unta gitu. Nah di sini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh pengarangnya, lakin fi masyru'iyyati dzalika rifqan bil janibain. Jadi hikmahnya itu ada 2 sisi. Pertama, iz ikhraju ba'irin fi khamsati ab'irah fihi ijhafun bil malik. Jadi kalau unta 5 itu dikeluarkan kambing itu supaya ijhafun bil fuqara, supaya bisa orang-orang fakir atau orang-orang yang kena zakat itu dia merasakan juga. Karena kalau 25 unta itu susah gitu. Jaraknya jauh, susah gitu. Beda dengan sapi atau dengan kambing. Makanya ketika unta itu 5 unta saja dia sudah keluarin 1 ekor kambing. Wa fi ashrin satan. Kalau punya 10 ekor unta 2 ekor kambing. Wa fi khamsa ashrah salasu syahin. Kalau punya 15 unta 3 kambing. Wa fi isrin, kalau punya 20 unta arba'u syah, 4 kambing. Jadi kalau unta 5 1 kambing, unta 10 2 kambing, unta 15 3 kambing, unta 20 4 kambing. Baru wa fi khamsin wa isrin, kalau sudah 25 unta baru ngeluarin zakatnya unta juga. Jadi sampai 25. Ini spesialnya ke unta. Kalau ke sapi itu keluarin sapi juga. Kalau kambing ya kambing juga.
Nah, kalau unta ini dari mulai 5 sudah keluarin kambing 1, kambing 2, kambing 3, kambing 4, baru kemudian kalau 25 unta baru keluarin zakatnya unta bintu makhot namanya. Unta bintu makhot itu adalah unta yang umurnya, di sini dijelaskan oleh pengarang, unta bintu makhot itu umurnya adalah malaha sinatun wa dakhalat fis saniyah. Bahwasanya dia umurnya unta itu sanah 1 tahun, masuk ke tahun kedua. Jadi 1 tahun sampai dengan 2 tahun untanya itu. Nah, itu dia kalau sudah memiliki 25 unta, maka zakatnya itu adalah untanya bintu makhot. Jenisnya bintu makhot, yaitu tahun pertama jalan ke tahun kedua. Itu 25 unta. Sampai berapa? Sampai 35 unta. Punya unta 30, keluarin unta bintu makhot. Punya unta 32, keluarin unta bintu makhot yang umurnya 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Kalau sudah 35 atau 36 unta sampai dengan 46 atau 45, 35 sampai 45, itu keluarinnya bukan bintu makhot lagi jenisnya, untanya, tapi bintu labun. Namanya jenis untanya bintu labun. Apa itu bintu labun? Bintu labun itu adalah yang untanya itu 2 tahun, jalan 3 tahun. Lebih besar, untanya lebih besar. Kalau 35 sampai dengan 45, dia punya unta 35 unta, maka dia keluarin zakatnya itu adalah bintu labun. Unta yang umur 2 sampai dengan 3 tahun. Wa fi sittun wa arba'in, ya, kemudian dari punya 45 sampai dengan ihda wa sittin sampai dengan 60 itu keluarin unta hiqqah, namanya jenisnya hiqqah. Unta hiqqah itu jenisnya adalah usianya 3 tahun jalan 4 tahun gitu. Jadi ada istilahnya bintu makhot, unta bintu makhot, unta bintu labun, unta hiqqah. 1 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, 3 tahun jalan 4 tahun. Kemudian punya unta 60, dia keluarin juga unta jaz'ah. Ini lebih besar lagi untanya. Unta jaz'ah itu adalah unta yang umur 4 tahun, jalan 5 tahun. Ini unta jaz'ah, unta 4 tahun jalan 5 tahun. Itu unta yang paling besar. Artinya untanya umurnya sudah 4 jalan 5 tahun, itu kalau sudah punya 60 unta, sudah juragan unta, baru dia keluarin unta jenisnya jaz'ah, yaitu usianya 4 tahun jalan 5 tahun. Kemudian kalau terus kelipatan terus 76 sampai dengan 90 begitu, itu kembali ke awal lagi. 2 ekor unta tapi jenis bintu labun, 2 ekor unta jenis hiqqah. Tadi kembali ke awal lagi, kelipatan begitu. Kalau tadi kan cuma 1 untanya, 1 bintu labun. Nah, nanti kalau udah 70 berarti 75 berarti 35 kan, kali 2 aja, tinggal 2 berarti 2 bintu labun, 2 unta hiqqah, 2 unta jaz'ah misalnya, dan seterusnya. Kelipatannya begitu. Nah, ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan zakat unta. Dan zakat unta itu nisab dan juga haul juga. Ada haulnya dan ada nisabnya juga. Jadi kalau dia sudah bayar untanya, nanti nunggu lagi tahun berikutnya. Kemudian keluarin lagi setengah ekor itu, terus begitu dan seterusnya. Wa awwalu nisabil baqari, sebelum masuk ke situ, la yajuzu ayyantakila ila ghanamin, tidak boleh asalnya mengganti ke kambing. Misalnya saya nggak ada unta nih, ganti hewan yang lain, tidak bisa. Illa, kecuali dia diganti dengan idza kanat musawiyatan laha fil qimah au a'la minha, dengan ukuran
harga yang sama, itu juga bisa. Wala yustaratu fisat, ya, tidak disyaratkan juga kambing, yang penting harganya sama. Misalnya tadi kan kalau 5 unta keluarin 1 ekor kambing. Nah, menurut mazhab Syafi'i boleh diuangkan. Misalnya kambing harganya berapa sih kambing, misalnya yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi bisa juga, atau tinggi, karena di sini wal afdol, yang lebih utama adalah yang aksar min qimatil ba'ir, lebih tinggi daripada harga kambing itu sendiri. Ya berarti kalau kambing yang gede itu 4 juta, ya berarti ngeluarin 4 juta dia. Bisa dihargai dengan qimah. Qimah itu artinya harga kambing tersebut. Kalau memang nggak ada, ini saya nggak ada kambing ini, udah 5 untanya nggak ada kambing, ya sudah, berarti dia keluarin harga kambing itu afdolnya ada lebih, tapi nggak boleh kurang. Boleh dikimahkan, boleh dihargai dengan harga binatang tersebut, jamaah sekalian. Mana dalilnya? Nah, dalilnya ini di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil terkait dengan zakat unta ini panjang. Dalilnya di riwayat Imam Bukhari Muslim, laisa fi maduna khamsi dudin minal ibil shadaqah. Kalimat pertamanya adalah tidak ada zakatnya kalau unta itu masih di bawah 5 unta. Kalau sudah 5 unta maka zakatnya syat. Seperti tadi yang disebutkan. Itu hadisnya panjang. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi memang tidak ada perbedaan pendapat kalau ukuran-ukuran itu. Wa awwalu nisabil baqari, sedangkan kalau nisab bakor itu artinya sapi, salasu 30. Nah, kalau di sini kan nggak ada unta, sapi. Nah, itu kalau sudah ternak sapi dia 30 unta. Kalau sudah 30 sapi, wa fiha tabi'un. Nah, ketika sudah 30 sapi, maka dia mengeluarkan 1 ekor sapi dengan jenisnya tabi. Jenis tabi'un. Apa itu tabi? Tabi itu artinya sapi 1 tahun masuk ke tahun kedua. Sapi yang 1 tahun masuk ke tahun yang kedua, misalnya 1,5 tahun atau 1 tahun 7 bulan dan seterusnya. Wa fi arba'in, sedangkan 40 itu namanya harus mengeluarkan sapi namanya sapi jenis musinnah. Ini jenis, nama-nama jenisnya. Apa itu jenis unta musinnah itu? Jenis unta musinnah itu adalah yang umurnya 2 tahun jalan 3 tahun. Itu sapi jenis musinnah. Dan seterusnya, kelipatan seterusnya. Misalnya kalau 60 berarti 2 ekor sapi tabi. Kemudian 80 2 ekor sapi musinnah, atau bisa terus kelipatannya seperti itu. Wa awwalu nisabil ghanam, sedangkan ini dalilnya, dalil yang sapi ini adalah di hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Malik, ya, Imam Nasai, Imam Turmuzi. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az ke Yaman, wa amarahu ayyakhudha minal baqar, Mu'az itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil zakat bakor, zakat sapi itu min kulli salasin, dari 30 sapi tabi'an, sapi tabi, wa min kulli arba'in musinnah. Nah, ini dalilnya jelas. Wa awwalu nisabil ghanam, sedangkan nisab ghanam, nisab kambing dan varian-varian kambing itu arba'un, 40. Ya, sudah mulai 40 baru. Wa fiha syatun, keluarin kambing jenisnya jaza'ah. Kambing jenis jaza'ah. Jaza'ah itu adalah 1 tahun jalan 2 tahun. Kalau sudah punya kambing 40, keluarin 1 tahun jenis 1 tahun jalan 2 tahun gitu. Tapi dia nisab juga, haul juga, kecuali kalau kambingnya boleh beli. Nah, itu biasanya buat jual beli, lain lagi, buat jual beli kambing. Nah, itu nanti masuknya bukan ke zakat ini, zakatnya zakat mal, dia hasilnya berapa dari jualan kambing. Tapi kalau ini, kalau dia ngangon kambing
Biasanya kalau orang dulu kan ngangon kambing, kerjanya itu ngangon kambing aja sudah punya 40 kambing, kemudian haul, maka dia 1 ekor kambing, jenisnya jaza'ah, yaitu 1 tahun jalan 2 tahun. Sampai kapan? Sampai berapa ini? Arbaun sampai 40 sampai dengan 120. Jadi ini lebih banyak. Kalau kambingnya 80 tetap dia keluarin 1 ekor kambing jenis jaza'ah. Kalau sudah 120 baru 2 kambing. Jadi panjang ininya, apa namanya? Ininya panjang, kelipatannya panjang. 40 baru keluarin 1 ekor kambing jenis 1 tahun sampai 2 tahun. Bagaimana kalau 60? Masih 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau punya 100 masih 1 tahun jalan 2 tahun gitu. Nah, kalau sudah 120 kambing atau 121 kambing, maka dia keluarin 2 kambing gitu. Keluarin 2 kambing. Kemudian kalau sudah 200 kambing, keluarin 3 kambing gitu. 3 kambing. Kemudian kalau setiap 100 itu kelipatan 1 kambing. Misalnya kalau 500 ya tambahin 1 lagi kambing. 600 kambing tambahin 1 kambing, terus begitu kelipatannya. Nah, ini di dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari. Wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha idz kanat 40 ila 20 wa mi'ah sat. Ini jelas hadisnya. Dari 40 sampai dengan 120 1 kambing. Fa iza zadat, kalau lebih dari 120 sampai 200 2 kambing. Kalau 200 sampai dengan 300 3 kambing. Kelipatan 100 tambah 1 kambing, 1 kambing, 1 kambing begitu. Kalau 1000 kambing ya 10 kambing. Dan seterusnya jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada bahasan bagaimana kalau kambing walau kanat masyiyatuhu sihahan wa miradon. Bagaimana kalau misalnya kambing itu ada yang kambing sehat, ada yang kambing sakit. Lam tujzil maridah wa kadzal mu'ibah, maka yang sakit itu tidak dihitung dengan yang sehat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, wala tayammamul khabisa minhu tunfikun, jangan sampai kamu mengeluarkan infak, zakat dan lain sebagainya dari yang tidak bagus. Kemudian juga di dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, wala tu'khadhu fis shadaqati haramatun wala zatu iwar, jangan diambil sedekah atau infak atau zakat dari hewan yang sakit, pincang dan lain sebagainya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Irmah itu artinya ajizah, lemah, kambingnya sakit-sakitan. Wal iwar itu aib, pincang dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara mengeluarkannya? Misalnya pincangnya banyak begitu. Wa yajibu ayyakhruja sahihatan la'iqatan bil hal. Kalau yang sehat itu ya normal tadi, zakatnya tadi yang sehat, 40 yang sehat, keluarin 1 begitu. Sampai dengan 120, lahu arba'una syatan. Bagaimana kalau dia nyampur? Misalnya di sini nisfuha sahahun wa nisfuha maradun. Setengahnya sehat, setengahnya sakit begitu. Maka yang sakit itu harganya setengah daripada yang sehat. Nah, di sini wa qimatu kulli maridatin dinar. Kalau yang wa qimatu kulli sahihatin dinaron, 2. Kalau yang sehat 2, kalau yang sakit 1 gitu. Nah, jadi tidak sama yang sehat dengan yang sakit kalau dari sisi mengeluarkan zakat. Jadi dia beda. Jadi kalau misalnya yang sakit, yang sehat, ya misalnya kalau yang sakit berapa begitu, yang sehat berapa, nah itu beda dia nilainya begitu. Walau kanat masyiatuhu kulluha marido, gimana kalau semuanya sakit begitu? Au kulluha mu'ibah, semuanya ada aibnya juga. Ukhizat az-zakatu, tetap dikeluarkan zakatnya
li'annaha maluhu, karena itu adalah hartanya juga, tapi tadi setengah daripada yang sehat begitu. Kenapa ya? Karena dalam Al-Qur'an, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta kalian itu zakat. Wa li'annal fuqara innama malaku minhu, sedangkan orang-orang fakir miskin dan seterusnya yang 8 golongan itu adalah dia memang mempunyai hak daripada harta tersebut. Tetap kan itu harta walaupun sakit, cuman bedanya adalah tadi dia setengah daripada yang sakit, jamaah sekalian. Wa fi bayani zakatiz zahabi wal fiddah wa awwalun nisabiz zahabi, sedangkan zakat emas dan perak, zahab fiddah, kalau tadi zakat binatang ternak, sekarang zakat emas dan perak. Wa awwalun nisabiz zahabi, sedangkan nisab zahab emas itu adalah isruna misqalan, 20 misqal. Apa itu miskol? Wal miskolu, miskol itu artinya adalah dinarun wahid, 1 dinar. Jadi miskol itu 1 dinar. Isrun 20 dinar, berarti isruna miskolan. 20 dinar itu kalau 1 dinar kalau diemaskan itu 4,25 gram. 4,25 gram. Berarti kalau 20 dinar 4 kali 4 80 kan? 2,5-nya kali 4 ya 85 gram gitu. Kalau itunya gampangnya begitu. Jadi isruna miskolan, nisabnya emas itu adalah 20 miskol. Miskol itu artinya dinar. 1 dinar. 20 dinar berarti isruna dinar, 20 dinar. 1 dinar kalau digramkan itu 4,25 gram. Kalau 20 dinar berarti 4 kali 4 80 gram. Tambah 2,5-nya tadi kali 4 berarti 5 gram, 85 gram. Berapa zakatnya? Wa fihi rubu'u usyur. Dia 1/4 dari 1/10. Berarti berapa? 2,5%. Rubu' itu 1/4 dari 10, berarti 2,5%. Berarti kalau kita sudah punya 85 gram seharga itu samannya, maka keluarin 2,5%. Kalau misalnya harganya 1 juta, berarti 85 juta itu haul dulu. Nanti haul itu ada perbedaan pendapat di sini. Haul 1 tahun, maksudnya bukan perbedaan pendapat kapan ininya, apakah di awal haul atau di akhir haul. Tapi tetap wajib ada haulnya juga. Setelah nisab haul sudah sampai 85 gram, baru itu dihitung. Apakah langsung dibayarkan di awal itu atau nanti nunggu lagi di akhir haul? Nah, itu yang perbedaan pendapat di situ, di awal haul atau di akhir haul. Tapi haulnya itu adalah merupakan syaratnya. Jadi ketika sudah punya uang misalnya, atau punya emas 85 gram, atau punya uang sekitar 85 juta, kalau 1 juta maka 2,5%. Kalau 100 juta berarti gampang hitungnya 2,5 juta setiap tahun. Keluarkan setiap tahun 2,5 juta buat siapa? Buat 8 golongan nanti di depan. Wa fi ma zada bihisabih, dan terus menerus kalipatannya. Wa nisabul warq, dan nisab perak itu adalah mi'ata dirham, 200 dirham. Wa fiha rubu'ul usur, sama 2,5% juga, 2,5%. Wa huwa khamsu darahim, yaitu 5 dirham. 5 dirham, keluarnya 5 dirham. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang di garis bawahnya adalah wa yustaratu ayyamlikan nisabu haulan kamilan. Mesti disyaratkan nisab kemudian haulan kamilan, 1 tahun penuh dia sudah memiliki. Wa ayyakuna adz-dzahabu wal fiddah khalisain, dan juga emas dan perak itu adalah murni. Emasnya khalisaini, yaitu emas murni 24 karat. Bagaimana kalau misalnya di bawah 24 karat? Maka penghitungannya bukan seperti tadi, bukan 2,5% caranya.
Yang magsus namanya, istilahnya bukan kholisoin tapi magsus. Magsus itu adalah emas yang 23 gram gitu. Tapi kalau yang itu kan biasanya perhiasan. Nanti kalau perhiasan ada bahasannya. Kalau biasanya kalau emas itu kan yang apa? Yang batangan itu kan jelas itu 24 karat ya. 24 karat. Bagaimana kalau yang emasnya itu bukan 24 karat, artinya 23 karat atau 22 karat. Maka perhitungannya adalah dia akhraja minal magsus wa takhruju minal kholis. Jadi dia misalnya 23 karat dikali 23 karat dikali berapa dia? Dikali misalnya 99 dibagi 24 gitu. Dibagi 24. Misalnya nanti hasilnya berapa? Misalnya hasilnya 92 gram. Tetap dia, kalau yang emas murni 85 gram. Kalau yang emas 23 karat biasanya lebih dikit begitu. Bukan 85 gram, misalnya 95 gram. Tetap hasilnya sama ininya, seperti 2,5 juta begitu. Karena dia kan lebih rendah ininya, nilainya. Cara penghitungannya gitu. Yang magsus itu artinya yang bukan murni 24 karat. Dan wa fi mazada fa bi hisabihi, dan kelipatannya juga sama. Misalnya dia punya emasnya atau punya harta itu misalnya seharga misalnya 200 juta, sudah haul 1 tahun ya berarti 2,5%-nya 5 juta berarti. Kalau 200 juta berarti 5 juta ya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tajibu fil huliyil mubahi zakatun. Bagaimana kalau emas perhiasan yang dipakai oleh perempuan? Apakah ada zakatnya atau tidak? Fihi kaulan. Ada 2 pendapat. Di mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Perhiasan yang dipakai itu apakah dikeluarkan zakatnya atau tidak? Hal tajibu az-zakatu fil huliyil mubah? Apakah wajib zakat di perhiasan yang dibolehkan? Dibolehkan itu artinya kan perhiasan buat wanita. Fa fihi kaulan. Ada 2 pendapat jamaah sekalian. Pendapat yang pertama, tajibu fihi zakat. Tetap dia wajib zakat. Pendapat yang pertama, li'anna imra'atan atat an-nabiyya wa fi yadi ibnatiha maskatani ghalidatan. Karena ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di tangan anak perempuannya itu ada emas perhiasan yang luar biasa mahalnya, dipakai digelang semua segala macam, pokoknya emasnya ini banyak banget. Faqala laha, kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atu'tini zakatan hadza, apakah kamu sudah bayar itu zakat? Qalat la, tidak wahai Rasulullah. Faqala laha, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayasurruka ayyusawwirakallahu bihima yaumal qiyamah sawarin min nar. Nanti itu harta yang tidak kamu keluarkan itu nanti akan dipamerkan nanti di hari kiamat. Digantung nanti di lehernya. Ini adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Di hari kiamat itu nanti orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya padahal dia sudah nisab, sudah haul, itu nanti akan menjadi ini saksinya di sana dari api juga dikalungin ini emasnya, peraknya atau hartanya, kemudian ini adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian wal qaulus tsani, pendapat yang kedua, wahuwal azhar, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh pengarang. Nah, ini yang pengarang kitab Kifayatul Akhir menguatkan pendapat yang kedua. Di kalangan mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Pengarangnya Kifayatul Akhir ini menguatkan pendapat yang kedua, annahu la tajib, dia tidak wajib zakat kalau dipakai. Li annahu ma'iddun listi'malin mubah, karena dia adalah perhiasan yang dipakai sama seperti yang lainnya. Fa asbahal awamil minal ibil wal baqor, sama seperti hewan-hewan atau tempat-tempat yang dia dipakai. Kendaraan onta dia gunakan, kendaraan kuda dia gunakan, sapi dia gunakan misalnya buat nyawah dan lain sebagainya, ya tunggangin, itu nggak ada zakatnya dia. Termasuk rumah gitu yang dia tempatin mahal, nggak ada zakatnya. Apa dasarnya? Nah, dasarnya di hadis riwayat
Imam Malik, kemudian Imam Tirmidzi, Nasai bi isnadin sahih ila Ibnu Umar wa Aisyah, wa kanat Aisyah radhiyallahu anhu tuhalli banata akhiha aitaman fi hijriha fala tukhraju minha zakat. Bahwasanya ketika itu Aisyah, kemudian Abdullah bin Umar dan lain sebagainya mengatakan bahwasanya la zakata, tidak ada zakat fil hulliyi, bagi perhiasan yang dipakai. Laisa zakatun fil hulliyi, tidak ada zakat bagi perhiasan yang dipakai. Nah, ini adalah perbedaan pendapat terkait dengan apakah perhiasan yang dipakai ada zakatnya atau tidak. Kalau kita pengen ya ini ya banyak sedekah aja, supaya kalaupun tidak ada zakatnya banyak sedekah. Tapi kalau banyak banget sampai semua begini, ya, bahasanya ya mungkin kalau yang ini ya sekedar saja itu bisa lah nggak ada zakat. Tapi kalau ini mungkin ya pendapat saya saja, itu yang Rasulullah melihat itu apa, wanita yang datang pada Rasulullah itu emasnya mungkin banyak dan juga apa istilahnya terlihat banyak dan pamer begitu, kelihatannya banyak banget, gelang segala macam. Ya, kemudian Rasulullah tegur, apa kamu sudah mengeluarkan zakatnya? Nah, sehingga akhirnya di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi bayani nisabi zakati zuru'i, dan juga nisab zakat zuru' dan zakat simar, zakat tumbuhan dan zakat simar, buah-buahan. Dijelaskan di sebelumnya di pekan yang lalu bahwasanya tumbuhan itu dan buah-buahan menurut mazhab Syafi'i itu adalah dia yang khusus saja. Kalau simar, buah-buahan hanya buah kurma dan anggur saja. Kalau yang lain tidak, kecuali kalau kita ke mazhab yang lain, mau pisang mau apa, itu kalau di mazhab yang lain. Tapi kalau di mazhab Syafi'i khusus hanya ada yang di hadis, yaitu inab, anggur dan tamar, kurma, anggur dan kurma saja. Sedangkan yang zuru' zakat tanaman itu yang kut saja. Kut itu artinya makanan pokok saja. Sedangkan makanan-makanan yang lain tidak ada zakatnya. Kangkung apa yang kita makan, tempe apa itu nggak ada zakatnya semua. Kedelai semua nggak ada zakatnya. Yang ada zakat itu adalah yang makanan pokok kita. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Sehingga zakat yang nisabu dzar'i, tumbuh-tumbuhan yang makanan pokok itu, dan simar, buah-buahan, tamar dan juga kurma dan anggur, itu khamsatu awsuq, zakatnya 5 wasak. Berapa itu 5 wasak? Memang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW di riwayat Imam Bukhari Muslim, laisa fi maduna khamsatu awsuq shadaqah. Di bawah 5 wasak itu tidak ada zakatnya. Zakat khusus zakat tumbuh-tumbuhan dan juga zakat buah-buahan gitu. Berapa wasak itu? Al-wasaku, wasak itu situna so'an, 60 sok. 60 kalau kali 5 ya, itu berarti 300-an. 300. Kemudian di sini so ini ada perbedaan pendapat, apakah so itu kilun, 1 kilo atau 2 kilo. Nah, kalau 2 kilo berarti 600-an. Tapi kalau dibaca di Wahbah Zuhaili itu sekitar 600. Berarti so itu sekitar 2 kilo. Artinya kalau 5 wasak itu kira-kira 600-an, 600 kilo. Ya kalau misalnya dia panen padi, padinya cuman 100 kilo, nggak ada zakatnya. Kalau padinya cuman ini doang, sekotak doang, udah nggak ada zakatnya. Infak nggak apa-apa buat bagi-bagi tetangga. Tapi kalau zakat, kalau sudah di atas 600 kilo, hampir 1 ton. Mungkin dia punya sawah lumayan banyak gitu, 1 hektar, nah itu bisa lebih dari 600 kilo. Nah itu dikeluarkan zakatnya jamaah sekalian. Berapa ininya nisabnya ini? Wa fiha in suqiyat bima is-sama'i, kalau misalnya dia dialiri dengan air langsung dari langit itu beda, yaitu zakatnya al-usur 10%. Berarti kalau misalnya 600 kilogram misalnya kilogram beras itu atau makanan pokok kita berarti 60 kilo, dia harus mengeluarkan zakatnya. Bagi-bagi aja ke fakir miskin gitu. Bisa juga dengan keluarganya, tidak masalah, asal jangan keluarga inti, keluarga sanak familinya yang doa apa
kemudian tetangga-tetangganya 60 kilo. 10% kalau dialiri dia nggak modal. Tapi kalau dia modal, wa in sukiyat bidawalib au nadhin au ghorbin, kalau misalnya dia modal ada ininya, ada gerobaknya, ada ya dinyangkul sendiri dan lain sebagainya, nisful usur 5%. Berarti cuma 30 kilo. 30 kilo berapa sih? 30 kilo paling satu karung aja 50 kilo kalau nggak salah. Satu karung gede, berarti kan setengah karung, kan sedikit itu. Nggak bakalan membuat orang miskin. Gitu. Dia punya penghasilannya 600 kilo, kemudian dikeluarkan 5%, hanya 30 kilo saja. Nah itu tidak ya buat zakat yang wajib, buat zakat ini, zakat zuru. Dan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu tidak ada haul. Tidak setahun, tapi setiap kali panen. Setiap kali panen maka dia ada zakat duru. Maka ini zakat duru ini kadang-kadang dikiaskan dengan gaji gitu. Kalau di zaman modern nama zakat profesi. Tapi itu ijtihad. Syekh Yusuf Qaradawi, ijtihad ulama-ulama lain bahwasanya zakat profesi itu kiasnya kepada zakat duru. Tambah apa, ketika dapat itu penghasilan sebulan, dapat thread, nah keluarin 5%. Tapi ada juga yang berpendapat keluarinnya jangan 5%, 2,5% begitu dan seterusnya. Itu ada itu di zakat profesi itu ngambilnya dari sini dalilnya. Zakatnya adalah zakat duru, yang dia sekali panen atau job desk-nya begitu gitu. Dia punya profesi, jobnya sekali panen langsung 1 miliar gitu, sekali panen. Nah itu masuk ke sini kalau dalam ijtihad ulama terkait dengan zakat profesi, jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir di sini adalah faslun ba'bu fi bayani zakati urudit tijarah. Pasal tentang menjelaskan zakat urudit tijarah, zakat perdagangan, hasil perdagangan. Dagang apa aja, dagang apa saja, yang penting hasil dari perdagangan. Wa tuqawwamu urudut tijarati inda akhiril haul bimasturiyat bihi wa yukhraju min dzalika rub'ul usur. Dan dihitungnya itu hasil perdagangan itu nisab, kemudian di akhir haulnya mulainya dia hitung, kemudian dikeluarkan rubul usur 2,5%. Misalnya ketika dia modal keluarin tuh, misalnya modalnya keluarin, kemudian setelah itu kan belum jalan, nanti nisabnya berapa, misalnya dia ketika sudah misalnya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dapat untung dan untungnya sudah nisab, nah sudah ditandain tuh nisabnya sudah, tinggal haulnya belum, nanti pas udah temu haul 1 tahun besok baru kemudian dikeluarkan 2,5%. Qad alimtu annan nisaba wal haul mu'tabirani fi zakatit tijarah. Jadi ada saling keterkaitan antara haul dan juga nisab. Baru mulai dagang, ya kemudian dihitung dia, misalnya dagang apa, dagang bakso, dia mulai gitu kan, 2 bulan 3 bulan belum kelihatan nisabnya nih, untungnya berapa dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan, setahun belum ketemu juga, belum nisab juga, masih rugi aja, nggak ada pelanggannya, bahasanya begitu, belum keluar zakat juga. 2 tahun belum juga, ya belum keluar zakat juga. Nisab dapat nih, kemudian lihat 1 tahun, kemudian belum 1 tahun gagal nisabnya, berkurang, bayar hutang dan lain sebagainya, atau misalnya karyawan segala macam semua. Akhirnya 1 tahun kurang lagi nisabnya, belum ada zakatnya juga. Gitu. Jadi nisab dan haul dua-duanya itu adalah syarat mesti ketika ada berzakat arudut tijarah, mesti ada 2 syarat itu, yaitu ada haulnya juga, ada nisabnya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada diskusi, jamaah sekalian. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang profesi tadi, dari penghasilan katakanlah gaji ya sebagai karyawan, saya keluarga 2,5%. Pertanyaan saya adalah, boleh nggak yang 2,5% ini kita berikan kepada sepupu atau saudara yang kurang mampu? Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting dia masuk ke 8 golongan. Du'afa, miskin, sepupu, ponakan, tapi jangan anak atau istri atau bapak ibu. Itu bukan ngeluarin zakat, itu emang tanggungan kita. Jadi mesti ke kiri kanan, sepupu atau ponakan atau paman, nah itu kan ke situ tuh kiri kanan. Nah, kalau dia du'afa, miskin, itu masuk kategorinya. Jadi nggak apa-apa. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang paling afdol itu adalah keluarga dekat dulu. Kita keluarin buat keluarga dekat. Kecuali kalau keluarga dekat udah kaya semua, ngapain dikasih zakat kepada yang lain begitu. Jadi boleh. Sepupu, ponakan itu boleh buat zakat. Bentuknya apa saja, biar langsung ngasih makan atau beasiswa dia sekolah atau apapun. Nah, terserah kira-kira yang produktif seperti apa. Misalnya kita punya zakat nih 3 juta nih. Ada sepupu saya nih orang yang nggak mampu, udah saya biayain aja sekolahnya, dikeluarin 200.000, nah itu bisa juga dari uang zakat itu. Biasanya begitu caranya ngaturnya, nggak langsung dikasih nih duit nih, nggak begitu juga. Bisa juga pelan-pelan, udah kamu saya bayarin ininya apa namanya sekolahnya dari uang zakat kita gitu misalnya. Wallahu a'lam. Ada lagi jamaah sekalian? Iya Pak Ji. Melanjutkan ini penegasan saja. Iya. Jadi misalnya ponakan mau kuliah, gitu kan, boleh dikeluarkan zakat yang sepanjang mereka. Du'afa bukan? Iya. Miskin. Ya karena orang tuanya meninggal. Oh iya, iya, iya. Yatim. Seperti itu lah. Iya, pokoknya yang penting 8 golongan itu masuk. Dia 8 golongan itu dia miskin, fakir miskin, itu dia masuk kategori itu bisa. Yang penting jangan anak atau ibu atau istri, bisa. Oh jadi asal masuk ke 8 golongan. Iya, 8 golongan itu. Kalau zakat pun nggak boleh ke yang lain, harus ke 8 golongan itu. Walaupun ada kaitan keluarga. Iya, nggak apa-apa. Asal jangan orang tua, anak atau istri. Istri itu bukan zakat, itu wajib kita. Wajiban kita, ya. Terima kasih. Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya mas sekalian. Masih ada waktu. Nanti kita lanjutkan di zakat fitrah dan juga golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Baik, kalau tidak ada, sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.